Sedayu City punya dua raksasa kuliner. Walaupun keduanya punya nuansa yang beda, tapi hari ini gue mau kasih Handas review buat kalian mana yang paling favorit versi gue. Penasaran? Let's explore. Seperti biasa, hari ini ada camera woman yang akan ikut buat mini touring. mini touring. San Mori yang nggak jadi San Mori. Selagi kita ekspor, pokoknya gue mau ajak kalian semua buat nyobain experience naik Peugeot Janggo. Ready? Ready, let's go! ...13 menit, jaraknya 5,5 km. Ini kita bensinnya kita fullin dan nggak tahu ya, kita bakal coba berkurang berapa banyak. Panas apa? Buka helmnya dulu sebentar. Lihat, ini udah kayak habis keramas. Ya Allah. Berapa derajat? 32 derajat. Bayangin. Gimana Kibu Camera Woman experience naik motor ini siang-siang bolong? Experience-nya kalau buat motornya ini nyaman. Aku nggak pegel, terus kakinya juga enak. Pokoknya enak lah, nggak pegel sama sekali. Naik motor ini masih oke, masih aman. Kalian harus tahu, ini saking panasnya kita berdua sampai lepas jaket. Gila, gerah pol. So far experience kakak gimana kak? Setelah kita jalan-jalan ke Sedayu pakai motor ini kak? Skin server saya pakai boleh mikir bentar ya, panas anjir. Orang tadi aja pantat gue basah. Cuman kalau naik motornya nggak ada pegel-pegelnya sih. Karena kita cuma 15 menit kali ya? Ya jadi itu guys, penilaian dari kakak-kakak random yang kita coba tanyakan. Seharusnya kita ini motoran itu tuh ada teman kita. Cuman dia kesiangan, jadi kita OTW duluan dan kita lagi nungguin. Jadi paling nanti buat kita nongkrong sama makannya, itu kita nggak cuma berdua doang, tapi bakal ditemenin sama teman kita. Kita udah nyampe di Old Shanghai. Kalau misalkan kalian mau lihat maps-nya, ini dia ada maps-nya gitu. Sebenarnya nggak terlalu gede sih. Kita ada di sebelah mana gitu? Oh, kita di sebelah sini. Kita mau muter dulu. Mau puter, kita cari makanan yang kayaknya cocok buat siang ini. Ngantuk, panas. Dari pintu masuk kita belok kanan. Ini kita langsung disambut dengan dapur Sorodo. Kalau di Manado itu, kalau makan pisang goreng, pasti kalau nggak pakai sambal atau nggak mentega. Jujur, tapi itu enak banget, harus nyobain sih. Di situ ada Nikumura, ada apa tuh Alexa kayaknya baju-baju gitu deh. Terus ada, ini ada kue teh Ahok bro. Ada es teler, kuyen, gerobakku, ada kue cubit. Hah, jual oyster. Apa enak tuh? Ada mie ayam guys. Ada mie ayam cabai gerus dodo, ada rainbow gulali snack, sop duren, dimsum, tum, mendoan. Ini banyak banget sih tenannya. Itu kalau kalian lagi sama keluarga, bosen pengen main, nah mainnya di sini ini guys. Kita sekalian ngadem yuk, sekalian lihat-lihat di sini di Pin Grocery. Harusnya di sini adem ya. Wah, gila surga banget. Jujur di sini barang-barangnya tuh kayak ada yang dari import gitu. Dia kayak jual makanan ringan yang import. Cuman gue nggak tahu ya ini menurut kalian ini mahal apa enggak. Di sini tuh ada kayak Cheetos gitu yang nggak ada di sini dan ini impor semua. Dan harganya segini. Menurut kalian worth it ini? Di bawah juga masih ada. Lace-nya tuh. Ini juga masih ada. Apa itu? Cheese Bulldog. Spicy levelnya gila. 9.000. 9.000 buat bikin perut lu sakit doang. Ya namanya juga iseng. Daripada ini gue bisa 100.000 dan gue bisa 9.000. Kayaknya di sini agak lengkap ya buat makanan-makanan yang nggak ada di Indo. Cuman harganya mahal banget.
Ini apa sih guys? Ini permen ya? Di sini juga ada bumbu dapur yang dari China. Banyak banget lagi di sini. Ini impor apa enggak sih guys? Apa kayak di supermarket lain ada juga? Ini enak banget mie goreng cakalang. Yang aku tahu kalau misalkan kita mau beli ini, kita harus ke Manado ataupun manapun ya, pokoknya di Sulawesi. Dan ternyata di sini ada. Aku mau beli banyak. Lihat pemandangan di belakang, cakep banget, sumpah. Ini the another level kalian kulineran. Dan di sini ada yang katanya di sini banyak apa kayak cemilan apapun itu yang berbau Korean gitu. Kejunya Tom and Jerry, cheesecake, tapi bentuknya yang kejunya di film Tom and Jerry. Oh iya. Tuh, cheesecake Tom and Jerry. Sama Macam-macam, ada strawberry, ada blueberry. Ya Allah, Ya, apa? kayaknya ngeliat ini aja tuh gue udah indah banget. Es batu. Batu goceng guys. Iya, es batunya goceng. Ini kayak buat ini yang aku bilang aku pernah nyobain di apa? Family Mart. Lawson. Oh, Lawson. Iya. Oh gitu. Tuh. Ini nanti ini Oh. tuh dicampurin ke es batunya. Ini kita beli es batu untuk sini. Nanti ini bisa dicampur, terserah kamu mau campur ini Oh, gitu. sama apa. Seru juga. Bisa. Ice sweet apa nih? Masih ada. Black hazelnut. Ice sweet macchiato flavor. Cobain aja satu. Cari yang seger. Ya udah. Di sini juga jual kayak candy gitu. Ini kayak cemilan-cemilan gitu. Di sini juga banyak lagi yang tidak ada di tempat lain, hanya di K3 Mart doang. Ini ada kayak ini guys, mie gemes gitu. Ini ada mie gemes gitu tapi dari Korea gitu. Gak tau sih enak apa enggak. Kalian udah ada yang pernah nyobain ini belum? Aku kayak kepo tapi bingung. Coba kalian udah pernah atau belum? Strawberry, tapi di freeze dried gitu. Ada macam-macam rasanya. Coba kalian kasih info dulu enak apa enggak. Di sini juga ada mie-mian guys. Surga banget sih. Itu dari atas sampai bawah tuh mie semua. Ini surga kalian sih yang suka mie. Tuh. Banyak banget guys. Jujur kalau ngelihat di belakang ini kayak anjir semuanya pengen gue cobain dah. Cuman kita sudah terlalu banyak makan mie ya. Jadi jangan dulu. Aku udah habis borong 5 mie. Iya lagi cakalang, gue pengen nyobain sih cakalang kamu. Ini dia guys, teman kita yang bangunnya kesiangan dan baru nyampe. Dapat apa itu? Kita udah beli yang seger-seger, beli minuman. Nanti kita coba ya guys. Oke, kita udah mutusin kalau kita bakal makan mie ayam cabai gerus dodo. Kita mau cobain itu karena mie-nya sesuai apa yang kita suka, yang kecil-kecil, nggak yang terlalu besar. Jadi bakal mie-nya seperti ini. Kita lihat. Kalau digambar kayak gini sih. Ini surprisingly baru pertama kali nyobain mie ayam cabai gerus. Kamu udah pernah nyoba? Ini nggak tahu ya, ini approve apa nggak? Kalau misalnya approve, wajib sih cobain. Tapi kita nggak bakal coba semua kuliner di sini ya, mohon maaf. Setelah ini kita mau ajak kalian juga lebih kayak nyantai di bagian yang sebenarnya ini di sampingnya kayak tema European gitu lah. Jadi kita nggak boleh terlalu kenyang sih. Ya mari kita coba guys. Strawberry ade, apalah ini? Baunya manis sih. Ini emang kebetulan kita panasan dan terlihat segar. Jadi mari kita coba. Bismillah, apakah ini akan enak? Apakah segar? Manis banget lagi. Enggak asam. Enggak, Nah, kurang aku sukses. ekspektasinya bakal asam sih. Iya bakal asam segar, ternyata enggak. Apa ini, gua kagak ngerti nih bahasanya nih apaan. Sangat bisa gitu doang. Coba. Bencana ya. Ah, bodo amat. Kita coba kuahnya dulu. Biasanya kalau mie ayam kuahnya enak tuh approve berarti. Enak lagi. Tapi nggak tahu ya baksonya. Kita coba dulu. Ini baksonya guys. Cheers. Ya, enak. Biasanya kan kalau nemuin bakso tuh kadang-kadang yang kenyal gitu tuh jarang. Tapi ini approve sih. Kita kuahin dulu. Jujur kalau kering banget kayaknya nempel sih. Ini soalnya udah mulai nempel, makanya kita kuahin. Kuahnya tuh kayak ada rasa-rasa ini yang di mie ayam ini yang coklat, karena gue milihnya yang nggak yamin. Ayamnya pun dia ikut nggak yang coklat gitu. Kayaknya punya kamu tuh baru yang coklat. Ini level 1 dan cabenya cuma segini ya, nggak terlalu banyak. Cheers.
enak sumpah. Mie ayam cabai gerus dodo, lu cobain deh. Sumpah enak banget. Mie itu sebenarnya mirip-mirip mie ayam kampung gitu. Karena nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ini pas. Lihat. Belum dikunyah tuh dapat gurihnya gitu loh. Kita juga dapat toge, terus dapat daun bawang, sama dapat pangsit. Nah ini di sini ada baksonya yang tadi yang gue cobain. Itu gue nambah lagi. Nggak bisa ini enak, kamu harus coba. Ini enak banget lagi. Gantian sekarang kalau aku ini versi Yamin sama level 1 juga. Cuman aku bukan yang komplit. Jadi cuman mie ayam cabai gerus doang. Seperti biasa sama kayak kameramen. Kita cobain kuahnya dulu. Nih kalau aku kuahnya nggak ada apa-apa, yang nggak ada bakso. Tips dari kameramen, ini kan sebenarnya kuahnya itu tuh harusnya bening. Cuman ditambahin lagi kuahnya si ayam kecap ini. Jadi katanya ini rasanya malah semakin mantep. Mari kita coba. Enak banget, jujur. Kalian harus tambahin sama si bumbunya ayam kecap. Ini kita basahin dulu ininya. Buat isinya sih sama, ada dapet toge sama daun bawang juga. Cuman karena aku tidak suka toge, akan kita hibahkan ke kameramen. Yang kita aduk dulu. Ini aku yang Yamin ya guys. Pertama kita cobain ayamnya dulu. Makan netizen dulu. Cheers. Enak sih jujur. Bumbunya tuh berasa banget. Gurihnya, terus walaupun manis tapi nggak terlalu dominan gitu loh manisnya, jadi masih lebih ke gurihnya, jadi enak. Sekarang kita cobain mie-nya. Lupa. Cheers. Enak aja udah. Level 1 aja. Menurut aku masih pedas. Gimana yang level 2? Kayaknya langsung asam lambung gue dan mah gue langsung berkoar-koar. Best. Kalian harus cobain. Kalau kalian lagi ke Old Shanghai, Sedayu, kalian harus cobain mie ayam cabai gerus dodo. Mantap. Nah ini temen gue namanya Koat. Lu udah pakai Django berapa lama? Udah lama ya, hampir mau setahun lah ya. Hampir mau setahun. Buat daily apa enggak sih kalau lu? Kadang buat daily ya macet naik mobil, mendingan kita naik motor ini lebih nyantai aja sih. Terus juga buat ngebut juga enak. Dan ini joknya pun juga tebel, empuk lah. Lebih enak, terus yang dibonceng pun juga enak. Kondisinya pas tuh istilahnya kalau buat di ya sorry itu saja, untuk di bokongnya pun juga lebih lebar. Kondisi kakinya juga buat footstep penumpang juga enak, buat pengendara pun juga enak, untuk semua mesinnya juga enak, diajak ngebut juga enak, diajak jalan santai enak. Kalau dibilang irit apa enggaknya, Baru mau. tergantung dari pemakaian usernya. Tapi kalau selama gua make, irit-irit aja sih, sebagai untuk motor yang bisa dipakai daily, kenceng sama buat jalan santai, buat ngopi-ngopi, enak-enak aja. Tangkinya tuh unik pas gue isi bensin kan. Gue kira itu ada di dalam jok, tapi ternyata itu ada di depan, di dekat kaki, pijakan kaki gitu. Jadi kalau misalkan kalian cetekin kuncinya ke sebelah kanan, itu bisa buat ngecas dan taruh handphone. Kalau kalian kunci dicetekin ke kiri, itu baru kebuka tangki bensinnya. Unik sih daripada motor yang lain. Kita udah sampai di Grand Waterfront. Keren banget guys, kurang dari 24 jam kita dari Cina, tiba-tiba kita sudah di Eropa. Mantap. Keren. Cuman kita doang yang bisa. Kita dari tadi udah keausan dan kegerahan. Jadi di sini kita mau. Kebetulan di depan kita itu ada Tizi. Dia kayak tea shop gitu. Di sini tenannya itu nggak terlalu banyak, tapi konsepnya itu gila, bagus banget. Mari kita masuk karena udah aus banget jujur. Lu haus? Iya aku aus, ini semua buat saya. Aus. Jadi belinya 4 guys. Harusnya 5, ada satu lagi. Woi lu beli 3? Buset, ternyata aus bukan Satu dia lagi anjir. aku. Yang aus dia anjir. Lu beli 3 banyak banget. Bini gua sih ya. Oh. Tapi harusnya kayak aku pesennya yang seger-seger ya kayak kamu. Aku Itu pesennya manis. Tapi aku less sugar 15% doang. Coba. Enggak, Coba punya kamu. kayak nggak ada rasanya. Itu apa sih? Green soy milk tea. Aku
gulanya cuma 15%. Oh kalah. Sekarang gue mau coba passion fruit orange green tea. Ini yang large. Ice-nya normal 70%, sugarnya 30%. Kita coba. Asem banget. Keaseman. Kayaknya gulanya kurang deh. Coba. Enak banget, seger. Iya teman. Cuman gulanya kayak kurang deh. Kurang dikit. Menurut aku pas. Oh iya. Kalau kalian pengen kesini, jangan pernah coba-coba untuk makan siang ya. Kecuali kalian langsung udah ada tahu tempatnya mau di mana dan itu ber-AC. Kalau nggak ber-AC, kalian nongkrong di bagian luar ini, gila sih Jadinya panas seperti banget. saya ini. Lepek, rambut sudah tidak kebentuk. Nggak ada Tapi- gunanya gue nyatok. Tapi experience di sini tempatnya enak dan kalian tuh harus datang di jam segini. Ini Iya, sore-sore sekitar gitu. jam 3-an lah. Kalau mau aman jam 4 sih. Ini enak banget, ini udah mulai adem. Dan ini kayaknya di depan. Ini harusnya sih nyala ya. Kayaknya malam nyala deh. Kayaknya sih harusnya nyala, ini kayak air mancur gitu. Ya kan? Ini sekarang kita mau coba explore. Ini ada apa aja dan sebenarnya tenan-tenannya nggak terlalu banyak karena lebih banyaknya di Old Shanghai. Kalau di sini hanya tenan-tenannya tuh yang gede-gede aja gitu, yang restorannya udah gede-gede. Nah, ada ini apa namanya? Mesin Eh, cantik apa? Claw machine. Claw machine. Isinya apa sih? Ada Stitch, ada Stitch-nya kok gini ya? iya lagi. Bisa kayak gitu. Terus ada nggak Minnie tahu. Mouse. Itu Minnie Mouse. Oh, oke. Ada Sini Winnie the Pooh. kayaknya bayarnya pakai QRIS bayarnya. Nih, Oh iya. harganya 20.000 buat sekali main. Ah, paling sekali main. Nggak dapet. Paling belum dapet. Di sini ada lagi. Oh, ada Stitch lagi. Oh, ini lebih gede. Ini Stitch-nya lebih lucu lah yang ini Iya, daripada yang lumayan tadi. lah. Ini bisa dipakai buat cuddle gitu, buat apa? Dipeluk. Di sini kalau kalian mau santai-santai, tempatnya banyak banget. Nih terutama di sini. Ini tuh ada tempat duduknya gitu dikasih, tapi di bawah sini ini juga kalian bisa dudukin. Tuh. Jadi pemandangannya langsung ke situ. Jadi kayaknya harusnya malam itu nyala sih kayaknya ya air terjunnya. Air terjun apa namanya? Air mancur. Kayaknya malam asik sih di sini. Ini pun udah sore gini aja, udah enak cuacanya, nggak terlalu gerah, jadi masih adem. Ini spot yang PW banget kalau sore-sore kalian nyantai. Kalau kalian pengen beli minum, beli makan, terus kalian pengen nongkrong di sini enak banget. Karena pemandangan belakangnya guys, lihat. Ini langsung kayak apa? Kayak ala-ala Europe gitu, cakep sih. Cuman satu, danaunya airnya hijau sih. Tapi bagus kalau misalkan kayak kalian mau OOTD, terus mau foto-foto lucu-lucuan sama pacar, gitu keren sih. Nah ini spot duduk-duduk kalau misalkan kalian pengen nyantai. Kalau di Old Shanghai mungkin lebih ke kulinernya sih. Kalau misalkan di Grand Waterfront itu dia lebih enak tuh kayak ngecil, nyantai sore-sore. Dan sebenarnya nggak perlu jajan juga bisa aja segini masuk. Ini ada spot foto yang biasanya emak-emak suka. Nah itu salah satu contoh tuh. Tuh jadi ada ayunan gitu di dekor-dekor, jadi kalian bisa foto-foto di sini. Terus di situ juga ada tuh buat foto belakangnya. Posisinya si Grand Waterfront ini dia tuh benar sebelah-sebelahan sama Old Shanghai. Jadi kalau misalkan kalian di Old Shanghai dulu atau di Grand Waterfront dulu, itu kalian nggak perlu pindahin parkiran mobil atau motor kalian lagi, pokoknya kendaraan kalian nggak perlu pindahin karena kalian bisa jalan dari sini. Jadi ini tempat buat kalian nyebrang. Jadi di bagian sana itu langsung Old Shanghai-nya. Deket guys, nggak perlu pindah-pindah, bayar parkir 2 kali dan nggak perlu repot-repot nyari parkiran lagi. Nah itu kan Old Shanghai sebelah sana yang tadi dibilang kita nggak perlu pindah-pindah tempat parkir. Jadi kalian parkir di sebelah sana di Old Shanghai atau kalian parkir di Grand Waterfront aja. Kalau kalian parkir di Old Shanghai, jalan langsung ke sini, ini langsung masuk. Tuh langsung masuk ke Grand Waterfront-nya. Udah deh. Aku lagi di spot para pecinta emak-emak. Ada ayunan, ada dekor-dekor, ada tulisan. Tinggal gayanya gini aja.
Enak sih, adem. Tapi outfit aku kurang mendukung di sini. Terlalu anak motor. Kita tuh juga bisa muterin tempat ini. Kayaknya kalau kita muterin ya 10 menit 15 menit lah. Ini kayak sambil ngobrol, sambil ngecil, sambil nyantai sore-sore. Kayak enak aja tempatnya. Ih, pas banget. Kita dari tadi nunggu buat air mancurnya nyala, akhirnya nyala guys. Ini yang sebelah sini, terus ada satu lagi sebelah situ. Nih. Cakep guys. Ini lobbynya, jadi kalau misalkan kalian turun di drop off, ini lobbynya langsung ke jembatannya. Dan ini banyak banget yang foto-foto di sini. Kita coba buat nyebrang, terus nanti kita ke kiri ya. Terus kayaknya di sini sering ada live musik gitu deh. Walaupun cuma gini-gini aja, tapi kayak dapat feel ke family-nya, ke keluarganya dapat. Ini di sini tuh juga masih banyak tempat duduk gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian bosan sama spot yang di sebelah sana, kalian bisa duduk di sini. Kalian cukup parkirin mobil motor kalian aja, terus udah duduk di sini. Terus sebelah situ juga ada spot juga. Kalau misalkan kalian nggak pengen di sini ada meja. Spot di sini juga bagus lagi buat foto. Terus belakangnya tuh gedung-gedungnya cakep banget sih. Kalau misalkan kalian pengen OTD atau foto bareng keluarga, ini spotnya bagus. Kayak di Jakarta, apalagi di Jakarta Utara ini punya spot yang bagus banget kayak gini. Thank you so much guys sudah nemenin kita semua jalan-jalan ke Old Shanghai dan Grand Waterfront. Favorit kita 1, 2, 3 Grand Waterfront. Ya, jadi kapan lagi kan kalian dari Cina ke Eropa hanya dalam waktu berapa menit? Bisa nyebrang, bisa bawa motor. Lagi kalau misalkan kalian jalan-jalannya pakai motor yang enak. Contohnya ini, kalian harus nyobain experience sendiri motornya ini kayak gimana, sepewe apa, apalagi buat yang boncengin ya, karena kan biasanya permasalahan motor itu kan saling bagian yang digoncengin kan. Kalau misalkan kalian pengen nyoba, pengen test drive, itu kalian bisa buat ngerasain ini PW banget sih naik motor ini. Ini buat lokasinya itu seberang-seberangan sama MRT Fatmawati deket Wall Street. Itu deket banget sama lampu merah Fatmawati. Jadi kalian jangan sampai salah malah datang ke dealer mobilnya, karena itu beda guys, beda tempat. Ya nggak beda jauh lah, tapi beda. Oke, jadi kalau kalian dari arah sini, itu kalau lurus itu ke Pasar Minggu, Taman Mini Indonesia Indah. Kalau ke kiri itu Kebayoran Baru, ke kanan Pondok Labu, Cinere, kalau putar balik Ciputat, Lebak Bulus. Nah, sebelum lampu merah di depan itu, dealernya ada di sebelah kiri. Ini karena macet, jadi gue bakal cepetin videonya. Nah, ini dia. Kalau lurus itu kan lampu merah. Sebelum belok kiri dan setelah Wall Street English, itu di sebelahnya dealer Peugeot. Oke, kita masuk. Nah, di sini dia. Saya lagi thank you so much. Kalau misalkan kalian suka, kalian like. Kalau misalkan nggak suka, kalian tinggal dislike. And see you on the next Explore with Alses. Bye.